Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Swedia Disyacita selaku host Santai Sore Pengadilan Agama Surabaya. Saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber Ibu Dr. Anda Hajah Sufiati MH selaku salah satu hakim di Pengadilan Agama Surabaya. Betul. Baik, Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak. Alhamdulillah. Bu, sore hari ini kita sedang berada di ruang sidang ya Bu? Iya, kebetulan baru selesai sidang. Alhamdulillah. Gimana Bu, lancar Bu? Alhamdulillah, lancar sekali. Iya, baik, terima kasih Bu. Baik Bu, hari ini kita ada pembahasan mengenai dispensasi pernikahan ya Bu ya? Iya, dispensasi kawin ya, Iya, kalau masa undang-undangnya begitu. Baik, kira-kira Ibu bisa sedikit menjelaskan kepada penonton di luar apa sih Bu dispensasi kawin itu Bu? Sebenarnya Mbak, dispensasi kawin itu adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau calon istri yang belum berusia 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan. Oh baik. Jadi seperti itu. Oh iya Bu. Jadi sejauh ini Bu, kira-kira apa ya Bu yang menjadi latar belakang dan alasan adanya permohonan untuk dispensasi kawin ini Bu? Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bahwa Undang-Undang Nomor 1 1974 itu mengatur bahwa usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun, bagi laki-laki 19 tahun. Kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa untuk calon suami atau calon istri minimal usianya 19 tahun. Jadi untuk perempuan sudah tidak 16 tahun lagi. Oleh karenanya banyak sekali permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk mengawinkan anaknya yang umurnya kurang dari 19 tahun. Iya. Alasannya biasanya sering terjadi itu apa ya Bu ya kira-kira? Kalau di sini khususnya di Surabaya ini Mbak, yang saya pernah menangani sidang dispensasi kawin itu karena dari faktor kadang sudah hamil, usianya belum sampai 16 tahun, ada tempo hari itu 14 tahun sudah hamil, terus mau apa lagi, sudah melihat kondisinya sudah seperti itu baru tahun 22. Pada saat tahun 2020 pada saat COVID itu banyak sekali perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya, yaitu dispensasi kawin sebanyak 406 perkara. Kalau 2021 375, sedangkan untuk tahun 2020 ini sampai bulan ini sampai detik ini 2018. Jadi semakin meningkat, semakin turun. Jadi pengetahuan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Surabaya sudah paham dengan diska ini. Jadi usia-usia yang sedini mungkin untuk dikawinkan itu sudah banyak yang untung ruginya. Seperti itu Mbak ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Jadi sudah mulai paham ya Bu ya masyarakat kita? Alhamdulillah sudah mulai paham. Masalahnya begini, mungkin ya, saya setiap persidangan misalnya ada saksi yang dari ketua RT, ketua RW atau siapapun yang dituakan di kampung itu yang hadir sidang sebagai saksi, itu saya sering menyarankan kepada beliau-beliaunya itu agar setiap ada perkumpulan, ada pengajian atau ada arisan-arisan, ayolah Bapak menjelaskan masalah untung ruginya bila mana ada perkawinan di usia dini, yaitu kurang dari 19 tahun. Itulah diumpamakan seperti seperti sapi misalnya, sapi atau kambing yang masih muda kan tulangnya masih lunak, masih ini gitu ya. Jadi belum saatnya untuk dikawinkan, sudah dikawinkan. Jadi untung ruginya terutama dalam masalah kesehatan banyak sekali. Masalahnya kadang-kadang sudah perkawinannya itu sudah dapat
3 bulan atau setahun. Setahun kemudian mereka datang lagi ke pengadilan untuk cerai. Setelah saya tanyakan apa, dulu sudah perkawinnya secara dispensasi kawin, ngajukan permohonan dispensasi kawin. Kok sekarang ngajukan perceraian? Karena itu masalah faktor ekonomi. Jadi belum waktunya, belum saatnya mencari uang, mencari nafkah. Sekeras mungkin dia sudah kawin, belum siap bertanggung jawab. Akhirnya di antara mereka suami istri tersebut bertengkar. Bertengkar, kalau tidak betah, tidak tahan, tidak sabar, dia datang lagi ke pengadilan. Berarti ada faktor psikologis ya Bu? Iya, ya, terlibat juga ya Bu ya. Baik, berarti di sini juga dalam dispensasi nikah ini juga ada peran dan juga bagaimana tanggung jawab dari orang tua tersebut ya Bu? Iya, orang tua. Siapa, begini ya Mbak ya, siapa yang harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, itu adalah orang tua, terutama orang tua, apakah itu bapak atau ibu. Kalau bapaknya sebagai pemohon 1, kalau ibunya sebagai pemohon 2. Sekarang bila mana tidak ada ibu atau bapaknya, ya salah satu di antara orang tua mereka. Misalnya bapak dan ibunya itu sudah meninggal, tidak ada, sementara anak itu sudah kadang-kadang sudah terlanjur hamil ya, maaf ya. Itu kadang-kadang ya itulah siapa yang menjadi wali dari anak itu. Apa kakeknya atau neneknya atau paman atau bibinya. Bisa diwakilkan bila mana kedua orang tuanya tidak ada. Kalau untuk persyaratan dispensasi kawin itu apa aja ya Bu ya? Persyaratan yang harus dibawa pada saat pendaftaran itu, 1 seperti KTP wali, KTP orang tua sebagai pemohon, 2 KSK, terus akte kelahiran anak, akte kelahiran calon suami. Apakah benar calon suaminya itu sudah berusia di atas 19 tahun, atau istrinya apakah benar sudah berusia di atas 19 tahun atau kurang dari 19 tahun. Itu kan diketahui dari kakak, kalau tidak ada kan dari akte kelahirannya Mbak. Bagaimana sekarang kalau mereka nggak punya akte kelahiran? Saya lihat dulu kadang mereka itu membawa ijazah. Apa dia tamat, apa dia terakhir, apakah tamat SD kah atau tamat SMP kah, itu dipertunjukkan, kan ada di situ Mbak, kapan lahirnya, untuk lebih meyakinkan hakim bahwa dia betul-betul kurang dari umurnya kurang dari 19 tahun. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri bincang santai sore pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama, menurut Permen nomor 5 tahun 2019 tentang permohonan mengadili permohonan diska, di sini menurut data dari Pengadilan Agama Surabaya tercatat bahwa pada tahun 2020 permohonan untuk dispensasi kawin ini sebanyak 406, kemudian di 2021 375 permohonan, dan di 2022 ini 218 permohonan ya Bu ya. Nah, berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa sudah mengalami penurunan, dan hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Surabaya ini sudah mulai sadar akan tanggung jawabnya dan juga sadar akan hukum dan juga untuk kebaikan diri sendiri terutama kepada anak. Dan menurut Permen nomor 5 tahun 2019, adapun tujuan dari diadakannya pengadilan untuk dispensasi nikah ini adalah untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak. Yang ketiga, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi perkawinan dan juga permohonan dispensasi kawin. Yang keempat, mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan diska di pengadilan agama. Baik, terima kasih Ibu Dr. Anda Hajah Sufiati MH. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.